Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwana fi din, a'azzakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari. Pembahasan kita sampai pada bab yang ke-28. Ya. Sebelumnya kita bacakan hadis yang ke-163 dan 164. Ya. Man hafidhal hadis. Ada yang hafal hadisnya? Fadhal. Salasan. Yatawab. Barakallahu fikum. Ada yang hafal lagi? Baik, kita jelaskan faedah-faedah dari hadis yang dibacakan tadi. Ya. Menyebutkan tentang kaifiyah tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, telah kita jelaskan hukum-hukumnya berkaitan dengan mencuci kedua telapak tangan sebelum berwudu. Nah, kemudian berkaitan dengan hukum berkumur-kumur dan juga istinsak dan istinsar. Kemudian membasuh wajah, ya, dan juga tangan sampai siku-siku, mengusap kepala, dan juga disebutkan dalam hadis yang lain, al-udhunani minar ra's, kedua telinga bagian dari kepala. Sehingga satu paket setelah mengusap kepala, langsung ya mengusap kedua telinganya. Kemudian mencuci kedua kakinya sampai mata kaki. Keutamaan bagi orang yang memperbagus wudunya sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Kemudian setelah itu dia sholat 2 rakaat, ya, keutamaannya akan dihapuskan dosa-dosanya. Dan itu berlaku bagi orang yang dia tidak mengikuti lintasan-lintasan pikiran dalam sholatnya. Ya. Sholatnya tidak memikirkan urusan-urusan dunia, tapi dia khusyuk dalam melaksanakan sholatnya. Ini pun hasungan supaya kita khusyuk dalam sholat dan tidak memikirkan urusan-urusan dunia ketika melaksanakan sholat. Ya.
Kalau sekedar lintasan pikiran saja, ini wajar. Setiap orang tidak lepas dari hal ini. Ya. Tapi hendaklah kita berusaha untuk membendungnya, tidak terus mengikuti lintasan-lintasan pikiran tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara memfokuskan kepada ibadah yang sedang kita lakukan. Memperhatikan, mentadaburi bacaan-bacaan yang kita baca dalam sholat. Ya. Mengetahui maknanya. Dan juga fokus kepada gerakan-gerakan sholat kita. Kita masuk pada bab yang ke-29 dari Kitabul Wudu. Babu ghuslil aqab. Bab mencuci tumit-tumit. Wa kana Ibnu Sirin, Muhammad Ibnu Sirin, yaghsilu mawdi al-khatam idza tawaddu'a. Beliau mencuci tempat cincin apabila beliau berwudu. Nah, Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala beliau menyebutkan tentang Muhammad Ibn Sirin dalam bentuk ta'liq, mu'allaq. Tidak disebutkan sanadnya. Ya, langsung beliau mengatakan wa kana Ibn Sirin. Ibn Sirin mencuci bagian tempat meletakkan cincinnya. Disebutkan dalam lafaz ta'liq. Dia sebutkan sanadnya. Ya. Tapi Al-Imam Al-Bukhari beliau menyebutkan sanadnya dalam kitab yang lain, kitab tarikh, dari Musa bin Ismail, dari Mahdi bin Maimun anhu, dari Muhammad Ibn Sirin. Nah, dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah an Hashim dari Khalid anhu, dari Ibn Sirin, annahu kana idza tawaddu'a haraka khatamahu. Ibn Sirin rahimahullahu taala apabila beliau berwudu, beliau menggerakkan cincinnya supaya air masuk ke bagian kulit yang berada di bawah cincinnya. Kata Al-Hafidh Ibn Hajar, wa yuhmalu ala annahu kana wasi'an bihaisu yasil ma ila ma tahtahu bitahrik. Ini dimungkinkan kalau cincinnya longgar, di mana air bisa masuk kepada kulit yang ada di bawahnya dengan menggerak-gerak. Ada juga riwayat dari Ibnu Majah dari sahabat Abu Rafi' marfu sampai kepada Nabi SAW. Tapi riwayat yang menyebutkan marfu sampai kepada Nabi SAW sanadnya dhaif. Yang kuat ini asar dari Ibnu Sirin rahimahullahu ta'ala. Nah, laki-laki boleh pakai cincin tidak? Boleh mutlak? Barakallahu fiikum. Laki-laki apakah boleh memakai cincin ataukah tidak? Ya. Diperbolehkan memakai cincin dengan syarat-syarat tentunya. Nah, yang pertama bukan cincin dari emas. Ya. Dikarenakan diharamkan emas bagi kaum laki-laki. Ya. Allah menghalalkan emas itu
Begitu juga sutra bagi kaum perempuan. Ya. Dan diharamkan bagi kaum laki-laki. Nah, ya. Walaupun istilahnya itu cincin perkawinan atau cincin tunangan dan lain sebagainya, kalau itu dari emas, hukumnya haram bagi laki-laki untuk memakainya. Sampai ada sahabat dari emas, Rasulullah SAW mengambil dan melemparkannya. Ya. Tidak boleh bagi laki-laki memakai cincin dari emas. Nah, apalagi kalau disertai dengan keyakinan bahwasanya cincin emas ini ya, bisa merakatkan hubungan suami istri. Ya. Untuk menambah kecintaan. Nah, sudah terjatuh kepada keharaman, kemudian terjatuh kepada kesyirikan. Menganggap cincin emas yang dipakai oleh suami istri ini bisa menumbuhkan kecintaan. Nah, yang menjadikan suatu sebab yang hakikatnya bukan merupakan sebab, terjatuh kepada kesyirikan. Ya. Nah, termasuk di antara syirkun asghar. Nah, kalau meyakini dengan cincin ini sebab tumbuhnya kecintaan ya, di antara suami istri atau mungkin tunangan dengan tunangannya. Nah, ini jatuh kepada kesyirikan dan juga jatuh kepada keharaman, dan tentunya ini juga merupakan jatuh kepada tasyabbuh. Ya, menyerupai orang-orang kafir. Ya, ketika tunangan tukuran cincin. Nah, laki-laki memakai cincin emas. Ada keyakinan seperti tadi. Ya, jatuh kepada beberapa keharaman-keharaman. Nah, kemudian yang kedua, tidak diperbolehkan juga bagi laki-laki untuk mengenakan cincin di bagian telunjuk dan jari tengah. Ada sebagian riwayat larangan demikian. Nah, ada perempuan bebas mau memakai di mana saja dari jari-jari. Nah, ya. Rasulullah SAW pun memiliki cincin. Ya. Biasa ketika zaman Nabi SAW, ketika ada surat itu supaya dipercayai ada stempel. Ya. Maka Nabi SAW pun mengambil cincinnya yang bertuliskan Muhammad Rasulullah sebagai stempel. Ya, dalam surat-surat yang diberikan kepada raja-raja atau yang semisalnya. Nah, ya. Dan cincin beliau dari perak. Bagi laki-laki boleh menggunakan cincin dari perak. Nah, adapun cincin dari besi, khilaf di antara para ulama. Ya. Ada yang mengatakan boleh, makruh, ada juga yang mengatakan haram. Nah, wallahu alam, pendapat yang kuat makruh kalau cincin dari besi. Kembali kepada hadis yang kita bahas. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, Hadatsana Adam ibnu Abi Iyas, menceritakan kepada kami Adam ibnu Abi Iyas. Qala haddatsana Syu'bah, menceritakan kepada kami Syu'bah Al-Bustam, Amirul Mukminin fil hadis. Qala haddatsana Muhammad ibnu Ziyad, menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ziyad. Qala sami'tu Abu Hurairah, aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Siapa namanya? Abu Hurairah? Abdurrahman bin Sahr. Ya. Ad-Dawsi Al-Yamani. Ya, asal beliau dari negeri Yaman. Nah,
sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yamurru bina wan nasu yatawaddauna minal mitharah. Abu Hurairah lewat di hadapan kami dalam keadaan manusia sedang berwudu dari bejana yang dipakai untuk bersuci. Qala asbigul wudu. Abu Hurairah mengatakan, sempurnakanlah wudu. Fa inna Abul Qasim, sesungguhnya Abul Qasim, siapa Abul Qasim? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama kunyah Nabi itu Abul Qasim. Ya. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, takannau bismi wa la takannau bikunyati. Ya. Tasammau bismi, silakan kalian menamai dengan namaku. Ya. Dan janganlah kalian berkunyah dengan kunyahku. Ya. Khilaf di antara para ulama tentang berkunyah dengan kunyahnya Nabi Muhammad SAW. Nama kunyah beliau Abul Qasim. Nah, sesungguhnya Abul Qasim yaitu Rasulullah SAW mengatakan, wailul lil a'qabi minan nar. Tumit-tumit yang tidak terkena air wudu akan masuk ke dalam neraka. Nah, lafaz yang kita bacakan ini telah kita sebutkan yang semisalnya pada hadis yang sebelumnya. Akan tetapi hadis yang kita bawakan ini dari jalan yang lain. Ya, sebelumnya dari jalan siapa? Abdullah bin Amr bin Al-As. Ya, ketika Rasulullah SAW melihat, nah, ada sebagian sahabat yang hanya mengusap bagian kakinya. Rasulullah dengan keras memperingatkan sahabatnya, wailul lil a'qabi minan nar. Ya. Tumit-tumit yang tidak terkena air wudu akan masuk neraka. Adapun hadis yang kita bacakan dalam bab ini, nah, datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ketika Abu Hurairah melewati manusia yang sedang berwudu, Abu Hurairah mengingatkan mereka, asbigul wudu. Sempurnakanlah wudu. Kemudian beliau menyebutkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wailul lil a'qabi minan nar. Tumit-tumit yang tidak terkena air wudu akan masuk neraka. Nah, bagi jelaskan makna dari hadis ini, wailul aqabi minan nar, ya, pada pembahasan yang sebelumnya. Yang jelas diperintahkan untuk menyempurnakan wudu. Ya, sering kita ulang, menyempurnakan wudu ini ada dua keadaan. Yang pertama, menyempurnakan wudu dalam artian sampainya air ke anggota wudu. Ya, maka ini hukumnya wajib. Nah, sehingga lafaz-lafaz perintah yang disampaikan oleh Nabi SAW tentang menyempurnakan wudu ini berkaitan dengan makna tadi, sampainya air kepada anggota wudu. Nah, ini hukumnya wajib. Kenapa? Dikarenakan Rasulullah memberikan ancaman.
kepada orang yang berwudu, kemudian ada bagian anggota wudunya yang tidak terkena air. Seperti hadis yang kita bacakan tadi, wailul lil aqabi minan nar. Ya, tumit yang tidak terkena air wudu, ya, diancam masuk ke dalam neraka. Nah, begitupun tatkala Nabi SAW melihat seseorang yang sedang sholat dalam keadaan ada bagian dari kakinya kering, tidak terkena air. Ya. Rasulullah memerintahkan untuk mengulang wudunya dan mengulang sholatnya. Nah, ini menunjukkan wudunya tidak sah. Ya. Kalau tidak sampai air kepada anggota wudu, ya, kecuali dalam beberapa kondisi, ya, seperti misalkan tangannya digif, dibalut dan semisalnya karena luka. Nah, ya, maka ini termasuk uzur. Ya, sebagian ulama ada yang berpendapat cukup mengusapnya saja kalau kondisinya demikian. Nah, ada juga yang pendapat tayamum. Akan kita bahas nanti lebih lanjut lagi dalam masalah ini. Nah, mana yang kedua, menyempurnakan wudu. Menyempurnakan wudu dengan bilangan 3 kali. Ya. Dan ini hukumnya adalah sunnah. Dikarenakan pada asalnya yang wajibnya itu 1 kali. Adapun yang lebih daripada itu, baik 2 kali atau 3 kali, hukumnya adalah sunnah. Ya. Dan menyempurnakan wudu itu termasuk di antara amalan yang bisa menghapuskan dosa-dosa dan mengangkat derajat. Ya. Nah, Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya, maukah aku beritahukan kepada kalian tentang amalan yang bisa menghapuskan dosa-dosa dan mengangkat derajat? Di antaranya isbagul wudu al-makarih, menyempurnakan wudu, ya, pada anggota wudu yang tidak mau untuk dibasuh, mungkin dalam kondisi yang dingin dan sebagainya. Ya, kadang-kadang kita malas, ya, untuk berwudu, tapi dia berwudu. Nah, ini keutamaan sangat besar. Ada beberapa masalah dalam hal ini. Ya. Di antara berkaitan dengan yang kita sebutkan tadi tentang Ibnu Sirin rahimahullah ta'ala, di mana beliau ketika berwudu, ya, beliau berusaha untuk sampai air ke bagian, ya, bawah cincinnya ketika beliau memakai cincin. Disebutkan dalam riwayat yang lain, beliau menggerakkan cincinnya supaya air sampai kepada anggota wudunya. Nah, muncul pertanyaan, kalau seorang menggunakan cincin, memakai cincin, apakah dia wajib untuk membasuh, ya, bagian anggota wudu yang di bawah cincinnya, atau diberikan toleransi walaupun tidak dibasuh? Nah, ini perkara yang menjadi perselisihan pendapat di antara para ulama. Ya. Sebagian ada yang mengatakan kalau cincinnya longgar, ya, di mana air masuk ke bagian yang ada di bawah cincin tersebut, maka tidak mengapa walaupun tidak dilepas. Kalau cincinnya longgar. Nah, berwudu
dan juga air masuk ke bagian bawah cincinnya. Nah, yang jadi permasalahan kalau cincinnya sempit, pas, ya, pas jari yang dikenakan cincin padanya, sempit dan air tidak masuk kepada kulit yang ada di bawah cincin tersebut. Apakah wajib untuk melepaskannya, kemudian mencuci, ya, bagian yang di bawah cincin tersebut, atau cukup menggerakkan cincin tersebut, ya, sehingga air masuk ke kulit yang berada di bawah cincin tersebut. Nah, sebagian fuqaha, ulama-ulama ahli fiqih, mereka mengatakan yuharriku khatamahu, cukup untuk menggerakkan cincinnya. Nah, dan sebagian lagi berpendapat, ya, harus dilepas katanya cincinnya. Ya. Ada juga yang mengatakan ini perkara yang dimaafkan. Ya. Dengan alasan tidak dinukilkan dari Nabi SAW, beliau menggerakkan cincinnya, ya, ketika berwudu, atau beliau melepaskan cincinnya apabila berwudu. Nah, ya. Adapun hadis yang kita sebutkan tadi, riwayat dari Abu Rafi' yang sampai kepada Nabi SAW, bahwasanya Rasulullah, ya, menggerakkan cincinnya ketika berwudu supaya air masuk ke kulit yang ada di bawah cincin tersebut. Hadisnya lemah. Yang ada asar dari Muhammad ibn Sirin, ya, yang disebutkan tadi. Nah, di mana beliau menggerakkan cincinnya supaya air masuk ke dalam anggota wudunya. Nah, ya. Kita sebutkan khilaf di antara para ulama tadi. Ya. Nah, dan wallahu alam, ya, untuk kehati-hatian kalau seandainya, ya, dengan digerakkan air ini bisa masuk, maka sudah cukup, tidak perlu untuk dilepaskan. Nah, ya. Dan juga tadi disebutkan sebagian ulama mengatakan ini perkara yang diampuni, diberikan toleransi. Nah, dikatakan Nabi SAW pun tidak diriwayatkan melepaskan cincinnya ketika beliau berwudu. Ya. Bagaimana kalau dengan jam tangan? Nah, pakai jam tangan kemudian berwudu, ya, apakah dilepas ataukah tidak? Nah, apakah disamakan dengan cincin ataukah tidak? Ya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, wa dhahir annahu la yulhaqu bihi wa annahu la budda min fakkis sa'ah. Yang zahir, kata Syekh Ibnu Utsaimin, tidak diikutkan kepada cincin. Nah, dan mesti untuk melepaskan jam tangan tersebut supaya sampai air ke bagian anggota wudu di bawah jam tangan tersebut. Ya. Kenapa? Dikarenakan bagian yang ada di bawah jam tangan itu bagian yang besar. Ya. Bagian bawah jam tangan kan besar.
Nah, berbeda dengan bagian apa? Cincin. Ya. Dikit, kecil. Nah, jika kata beliau, fala yasih ayul haqabi, maka tidak sah kalau jam tangan ini disamakan atau diikutkan kepada cincin. Nah, ya. Dan juga kata beliau, nah, dengan melepaskan jam tangan juga ada kemaslahatan. Ya, di antaranya menjaga jam tangan itu agar senantiasa, nah, normal, baik, bagus. Nah, walaupun mungkin sebagai jam tangan ada yang anti air dan sebagainya. Nah, yang jelas tidak bisa disamakan dengan cincin. Ya, kalau jam tangan nak dilepas ketika berwudu. Ya. Nah, supaya tadi air sampai kepada bagian anggota wudunya. Faedah yang lainnya disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, fa inna Aba Qasim, sesungguhnya Abu Qasim radhiyallahu alaihi wasallam, di sini menunjukkan tentang bolehnya mengkhabarkan, ya, tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan selain sifat kerasulan atau kenabian. Ya. Nah, boleh mengkhabarkan, bukan memanggil, tapi mengkhabarkan, ya, tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam selain dari sifat kenabian dan kerasulan. Ya. Menyebutkan misalkan kunyahnya, menyebutkan namanya. Ya. Kalau sifatnya pengkhabaran tidak mengapa. Seperti hanya ucapan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika Rasulullah meninggal dunia. Dia mengatakan, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut." Barang siapa yang beribadah kepada Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah meninggal dunia. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha hidup dan tidak akan mati. Sehingga kalau sifatnya pengkhabaran, tidak mengapa menyebutkan nama Nabi, ya, Muhammad SAW. Nah, atau nama kunyahnya, seperti ucapan Abu Hurairah, fa inna Abul Qasim, sesungguhnya Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wailul lil aqabi minan nar. Ini kalau sifatnya apa? Pengkhabaran. Ya. Tapi kalau panggilan, ya, tidak boleh memanggil Nabi dengan namanya. Nah, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da. Janganlah kalian menjadikan panggilan kepada Rasul di antara kalian seperti panggilan sebagian kalian kepada sebagian yang lainnya. Ya, tidak boleh memanggil Nabi dengan namanya, ya Muhammad, ya boleh. Nah, ya. Bahkan kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil, ya, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, Allah tidak memanggil dengan namanya. Coba kita perhatikan dalam Al-Quran, tidak ada Allah memanggil, ya Muhammad. Tidak. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil dengan, ya, risalah dan juga kenabian. Nah, ya ayuhan nabi, lima tuharrimu ma halallahu lak, tabtaghi mardata azwajik. Dipanggil dengan ya ayuhan nabi. Ya. Wahai nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan kepadamu?
Nah, dan juga ayat-ayat yang lainnya. Ya ayuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Dengan sebutan nabi. Nah, ya ayuhan nabi jahidil kuffar wal munafiqin waghlud alaihim. Wahai nabi, perangilah orang-orang kafir, orang-orang munafiqin, bersifat keraslah kepada mereka. Ya, Allah memanggil dengan sebutan nabi. Atau Allah memanggil dengan sebutan Rasul. Ya ayyuhar Rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik. Ya, wahai Rasul. Nah, sampaikanlah apa yang Allah turunkan kepadamu. Nah, ya. Dan ayat-ayat yang lainnya, di mana ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil nabinya, tidak memanggil dengan namanya. Ya, ini menunjukkan mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai Allah pun tidak memanggil dengan namanya, tapi memanggil dengan tadi kerasulan, kenabian. Ya ayuhan nabi, ya ayuhar rasul. Nah, tapi ketika Allah mengkhabarkan, ya Allah menyebutkan nama. Ya, kalau bentuknya pengkhabaran. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Tidaklah Muhammad itu melainkan seorang rasul. Telah berlaku kepada rasul sebelumnya. Ya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad adalah Rasul Allah. Disebutkan dengan namanya. Ketika sifatnya pengkhabaran. Ya. Dan orang-orang yang bersamanya keras kepada orang-orang kafir dan berkasih sayang di antara mereka. Nah, tapi kalau manggil tadi, ya, nah, Allah tidak memanggil dengan namanya, ya, tapi dengan kenabian perrasulan. Ya Nabi Allah, ya Rasulullah, ya, begitupun, ya, sahabat-sahabatnya dilarang memanggil Nabi dengan namanya. Nah, dalam riwayat yang lain, riwayat Hakim dan yang lainnya, dari hadis Abdullah bin Haris, lafadznya wailul lil aqabi wa butunil aqdam minan nar. Ya. Tumit-tumit yang tidak terkena air ketika berwudu, begitu juga telapak kaki yang tidak terkena air ketika berwudu diancam dengan api neraka. Ya. Diancam masuk ke dalam api neraka. Nah, sekali lagi, tatkala berwudu perhatikan, ya, bagian-bagian anggota wudu kita. Jangan sampai ada bagian yang terlewatkan, tidak terkena air. Nah, dikatakan diancam dengan ancaman yang keras. Ini menunjukkan bahwasannya orang yang tidak peduli atau meremehkan dalam masalah wudu termasuk dosa besar. Ya. Orang yang tidak mencuci bagian dari anggota wudunya termasuk dosa besar. Kenapa dikatakan ada ancaman? Ya. Setiap dosa yang diancam dengan neraka, ya, merupakan dosa besar. Nah, dan juga hadis ini menunjukkan tentang al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan amalan-amalan. Ya. Ketika seseorang tidak membasuh bagian kakinya, ya, dalam berwudu, maka ancamannya, nah, bagian kaki tersebut akan masuk ke dalam neraka. Ya. Al-jaza min jinsil amal. Ketika bagian tumit-tumit yang kebanyakan orang tidak dibasuh ketika berwudu,
maka tumit-tumit tersebut diancam ya akan masuk ke dalam neraka. Sekali lagi menunjukkan al-jaza min jinsil amal. Ya, balasan sesuai dengan amalan-amalan. Nah, banyak hadis-hadis yang menyebutkan tentang al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amalan-amalan. Man yassara ala mu'sirin yassarahu Allah fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan orang yang kesulitan, Allah akan mudahkan ya, urusannya di dunia dan di akhirat. Nah, kalau kita memudahkan urusan orang lain, Allah akan membalas dengan memudahkan urusan-urusan kita. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib saudaranya, ya, semuslim, seislam, maka Allah pun akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Al-jaza min jinsil amal. Sebaliknya, orang yang mencari-cari aib seseorang, maka Allah pun akan bongkar aibnya walaupun dia berada di rumahnya. Ya, al-jaza min jinsil, balasan sesuai dengan amalan-amalan yang dilakukan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini antara faidah-faidah dari hadis yang kita bacakan tadi. Ya, hadisnya pendek. Ya, kalau bisa dihafal. Ya, lafadznya, nah, hampir sama dengan lafadz hadis yang sebelumnya. Yang intinya, wailul lil aqabi minan nar. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tumit-tumit yang tidak dibasuh dalam berwudu diancam masuk ke dalam neraka. Naam, ilahuna alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.